Dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang terhormat pimpinan lembaga Pusdika Manggung, yang terhormat Bapak Mabes Manggung selaku Guru Pembinaan, yang saya kasihi Bapak Ibu Guru Pusdika Manggung yang pada hari ini hadir di tempat ini guna untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan sosialisasi berkaitan dengan guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bapak Mabes Manggung. Pertama-tama tentu sebagai insan yang berniat, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas cinta, berkat dan penyelenggaraannya kita semua pada pagi hari ini bisa berkenan hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Adapun agenda acara yang kita akan ikuti bersama pada pagi hari ini, yang pertama prolog diskusi yang sedang berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat materi, yang kelima diskusi bersama, lalu yang terakhir penutup. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mengundang Bu Indra untuk membawakan dalam doa pembukaan. Kepada Ibu, Pak doa pembukaan saya berikan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa bernafas, dan pada saat itu pula kami berkumpul dalam ruangan ini guna untuk mengadakan sebuah kegiatan sekolah penggerak. Tuhan, sertailah kami dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kami dapat dari kegiatan ini dapat berguna bagi kami dan lembaga kami ini. Sertailah kami Tuhan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sampai akhir. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Indra yang telah mengantar kita ke dalam doa pembukaan. Baik, yang berikut kita akan mendengarkan sambutan singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Yang kami hormati Bapak Mabes selaku Guru Penggerak SDKP Lampung yang telah berhasil untuk program pemerintah melalui pendidikan nasional bahwa SD kita satu yang menjadi peserta berhasil dalam proses atau media di program Kabupaten Barat
sekolah kita menjadi salah satu peserta ikut program bersama. Yang pertama, kami sebagai pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Pak Matius yang telah berbuat selama kurang 3 bulan ikut dalam program pembelajaran guru. Pada tingkat yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu guru, teman-teman telah bersama-sama bersepakat bahwa hari ini kita akan mendengar dari apa yang telah dipelajari teman kita Pak Matius dalam pembelajaran guru penggerak. Selama ini, hari ini beliau akan mensosialisasikan kepada kita semua. Itu berarti dalam hal ini berbagi pengalaman pembelajaran. Ada beberapa poin yang kami tegaskan. Yang pertama, teman sekalian, guru itu sebagai inisiator, setelah berjuang, ya inisiatif untuk menemukan perubahan. Ini contoh kita. Kedua, guru sebagai agen perubahan. Jadi dia otomatis telah menyentuh perubahan ini, perubahan paradigma pendidikan kita. Yang ketiga, hasil dari kegiatan ini jelas bahwa kita benar-benar sudah berjalan. Ya sekalian, terima kasih kepada teman kita yang percaya untuk kita ke depan menjadi calon peserta guru penggerak ke depan. Nah, kita beruntung teman kita kita tidak berkali-kali dari sekolah lain. Kita bersyukur karena kita bersyukur, terima kasih kami menyampaikan profesional. Kami berbangga mungkin telah berjuang. Ini kami siap mau mendengar sosialisasi kegiatan bergerak yang terlakukan selama ini. Saya pikir itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pimpinan lembaga sekolah yang telah memberikan sambutan singkat. Baik, kalau kita petik sambutan singkat yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita guru ini merupakan sebagai inisiator maju dan tidak majunya pendidikan itu tergantung kita. Dan pada saat ini kita merasa berbangga bahwa salah satu teman kita dia sudah masuk di dalam kegiatan program guru penggerak. Berarti bukan tidak mungkin beliau ini nanti bukan dari sumber materi dan juga pengalamannya itu bisa berbagi untuk kita semua. Baik, yang berikut kita masuk ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Matius. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua para peserta. Baiklah, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terciptanya budaya positif. Baik, pada tempat yang pertama, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih yang kedua, saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru atas kerelaannya
sehingga pada siang hari pada pagi hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini, yang pertama saya lakukan ini sebagai bentuk aksi nyata saya setelah mengikuti program guru penggerak kurang lebih sudah 2 bulan berjalan. Jadi ada satu paket modul yang telah selesai kami laksanakan. Jadi satu paket modul ini terbagi menjadi 4 bagian. Lalu di bagian yang keempatnya ini kami harus melaksanakan kegiatan aksi nyata yang kita laksanakan pada hari ini. Lalu yang kedua, kegiatan ini sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru. Baiklah Bapak Ibu, yang mau kita lakukan pada siang hari ini tentang budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke konsep-konsep budaya positif itu, saya berbagi sedikit tentang pengalaman dan ilmu yang boleh saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Baik, yang pertama filosofis pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Lalu Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang pelatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau dibalaskan. Jadi menurut Bapak Ki Hajar ini, pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kemanusiaan itu. Lalu melalui pendidikan kita dilatih atau manusia itu dilatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu tujuan pendidikan. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Jadi pendidikan itu adalah upaya untuk menuntut tumbuh kembangnya, terutama berkaitan dengan karakter dan kemampuannya. Lalu yang berikutnya, 3 dasar pokok pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar yang pertama itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta diri. Mungkin istilah berpusat pada peserta diri ini sering kita dengar selama ini, atau bahkan kita sudah memahaminya. Jadi kalau misalnya selama ini pembelajaran kita itu, atau dari dulu pembelajaran kita itu selalu berpusat pada guru, artinya guru itu satu-satunya sumber ilmu. Tetapi yang diharapkan oleh filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran itu yang berpusat pada siswa. Artinya siswa itu harus lebih aktif, kita guru bertugas untuk menuntut, membimbing tumbuh kembangnya. Lalu dasar pokok pikiran yang kedua itu adalah pendidikan sebagai penuntut kodrat anak. Jadi kodrat anak itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam di sini adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang melekat pada diri masing-masing individu. Bahwa kodrat alam yang dimaksudkan bahwa setiap anak itu sudah pasti memiliki kemampuan dan potensi. Karena itu kita hanya mengembangkan potensi dan kemampuan yang sudah ada dalam diri. Lalu kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Jadi kodrat zaman yang dimaksudkan bahwa pendidikan itu dinamis, artinya tidak tetap, selalu berubah-ubah lalu mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman. Jadi untuk sekarang ini di era digitalisasi ini diharapkan siswa output dari sekolah itu siswa mampu bersaing di dunia yang serba teknologi.
Lalu dasar pokok yang ketiga itu adalah trilogi pendidikan. Jadi trilogi pendidikan ini, pendidik atau guru dituntut yang pertama itu guru itu harus menjadi ingatso sumtulodo, artinya di depan memberi teladan. Artinya apa yang kita lakukan itu harus menjadi teladan atau panutan bagi anak. Lalu trilogi yang kedua itu Ningmadio Manungkaso, di tengah membangun keinginan. Ya, ketika kita sudah menjadi panutan tadi, lalu dengan anak kita itu menjadi pembangun motivasi agar anak mampu mengikuti teladan yang kita berikan tadi. Kemudian yang ketiga, tuturi handayana, di belakang memberi dorongan. Artinya siswa itu harus kita motivasi, harus kita dorong agar mereka bisa berkembang dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki atau potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian yang berikutnya nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama bergerak kepada peserta didik. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga itu reflektif. Yang keempat kolaborasi. Dan yang kelima itu inovatif. Lalu peran guru penggerak. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi kuat bagi guru lain, mendorong komunitas praktisi. Lalu visi guru penggerak. Jadi visi saya sebagai guru penggerak ini mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem belajar yang berpihak pada peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu gambaran dari tiga sub yang kami pelajari sebelum masuk ke sub yang keempat tentang budaya positif. Baik, selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Jadi yang pertama, konsep yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Konsep yang kedua itu disiplin positif. Konsep yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Konsep yang keempat, motivasi perilaku manusia. Konsep yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi yang keenam, keyakinan kelak. Dan yang konsep yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, selanjutnya mari kita melihat dari konsep-konsep ini. Yang pertama itu tadi perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini itu berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu kita harus sesuaikan atau bisa mengakomodasi kebutuhan belajar setiap individu atau setiap siswa. Namun tidak berarti bahwa misalnya di dalam kelas itu ada 10 siswa, lalu cara mengajar kita juga 10. Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi setidaknya pembelajaran yang kita berikan itu harus bisa mengakomodir atau melihat kemampuan dari setiap individu siswa. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini atau perbedaan pandangan tentang teori kontrol. Jadi ada sebuah daya imajinasi atau pikiran orang-orang kita bahwa yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Dan selama ini kita berpikiran bahwa murid itu berada di bawah kontrolnya guru. Padahal sebenarnya kita sebenarnya hanya membimbing mereka, tetapi kontrol sepenuhnya itu ada di dalam diri mereka. Sehingga mungkin yang diharapkan di sini adalah kita bisa menumbuhkan motivasi pelajar anak atau motivasi
perilakunya itu harus bersumber dari dalam dirinya, bukan hanya karena ada atau bersumber dari guru atau dari orang lain atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, tapi harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya atau motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin saya pribadi juga, mungkin kita semua juga selama ini bahwa ketika anak itu tidak mengikuti kemauan kita, yang terjadi itu adalah pemaksaan. Padahal sebenarnya itu mungkin tidak dibenarkan. Jadi seharusnya kita itu berada pada posisi, karena yang bisa mengendalikan dirinya sesuai itu adalah sebenarnya itu ada pada dirinya. Kita hanya mengarahkan dia, membimbing dia untuk bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang baik. Lalu yang berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi mungkin di bangku pendidikan dulu kita pernah mendapat istilah teori stimulus respon. Lalu sekarang itu perubahannya itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita di sini, menurut stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Dan sebenarnya seperti itu, bahwa kebutuhan setiap manusia, setiap individu anak itu tidak sama, pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Lalu menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambarannya masing-masing. Artinya bahwa gambaran tentang dunia, gambaran tentang pelajar, gambaran tentang berkarakter yang baik itu, setiap siswa itu masing-masing punya gambaran. Artinya tidak sama. Kemudian yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu beda. Dalam stimulus respon tadi kita berusaha agar anak-anak atau dan dalam hal ini berkaitan dengan anak-anak itu harus berpandangan sesuai dengan pandangan kita dulu. Tetapi perubahan paradigma menurut teori kontrol ini, jadi kita berusaha memahami pandangan anak, namun tentu dalam jalur atau pada jalur yang benar. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang mungkin kita lakukan, dan saya pribadi juga lakukan selama ini, ketika anak itu berperilaku tidak baik, maka itu dikatakan salah. Tetapi menurut teori kontrol itu bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Anak berbuat salah itu pasti memiliki tujuan. Dan nanti kita akan lebih lanjut membahasnya itu dalam kebutuhan dasar manusia. Artinya setiap perilaku anak itu, entah itu perilaku baik, perilaku buruk, pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya bahwa siswa itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan pertama tadi, bahwa kita hanya menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya untuk dia bisa berbuat baik dengan sesamanya. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Yang kontrol yang penting itu ada pada diri anak atau ada pada diri setiap individu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Jadi ketika yang kita harapkan itu tidak dijalankan oleh anak-anak, maka yang terjadi itu adalah pemaksaan mengikuti kehendak kita. Namun menurut teori kontrol,
kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Artinya bahwa ketika yang kita harapkan itu tidak bisa mengubah anak, maka kita panggil anak. Apa yang mau dilakukan oleh anak-anak. Artinya menciptakan pilihan-pilihan baru yang tujuannya untuk menumbuhkan motivasi anak. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi menurut teori stimulus respon itu ada pikiran menang kalah. Nah, yang pasti kita guru selalu menang, anak kalah karena kita berbuat salah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang, tidak ada yang kalah. Yang dilakukan itu adalah mencari solusi atau menemukan kebutuhan. Baik itu. Lalu yang kedua, konsep yang kedua itu disiplin positif. Disiplin, banyak orang yang memaknainya sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Lalu Ki Hajar Imam Sarra menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang bersumber dari diri. Lalu lebih lanjut yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita dengar sekarang itu merdeka yang diharapkan dalam sosial belajar itu adalah adanya merdeka belajar bagi anak-anak. Nah, merdeka belajar itu akan nampak atau akan muncul ketika kita bisa menciptakan situasi yang baik atau situasi yang positif dalam lingkungan sekolah itu. Kemudian disiplin positif, jadi merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya atau motivasi inspirasi. Kemudian menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 itu menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seorang mengalami potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari diri. Itu tugas kita dulu. Lalu nilai-nilai kebajikan, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak dibatasi oleh bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Lalu seperti apa nilai-nilai kebijakan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud itu, yang pertama nilai kebajikan universal ini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, fleksibilitas, organisasi, kesabaran, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai itu berlaku umum dan nilai itu bersifat baik untuk tumbuh kembangnya manusia dan tumbuh kembangnya anak. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan untuk anak Indonesia itu disebut dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini adalah anak itu
kalau untuk di sekolah kita ini semua anak itu memiliki agama lalu mereka berkeyakinan. Artinya mereka menjalankan ibadahnya sesuai agama yang mereka ikuti. Itu maksudnya berakhlak mulia, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk elemen dari dimensi yang pertama itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini setiap siswa diharapkan mampu memahami budaya yang ada di daerahnya ataupun memahami budaya dari daerah lain. Artinya budaya itu dijadikan sebagai kekayaan, budaya daerah itu dijadikan sebagai kekayaan untuk budaya bangsa. Lalu berkebinekaan, kemudian refleksi sosial, artinya bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya itu tentu saling membutuhkan. Karena itu kehidupan sosial itu mesti dijalankan dengan baik. Kemudian dimensi yang ketiga itu gotong royong. Jadi anak diharapkan mampu berkolaborasi. Kemudian tumbuhnya sikap kepedulian, lalu tumbuhnya sikap kerjasama di antara siswa maupun di antara siswa dengan orang tua ataupun siswa dengan guru. Kemudian dimensi yang keenam itu mandiri. Jadi elemennya itu adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Kemudian dimensi yang kelima, bernalar kritis. Artinya siswa itu mampu memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang terakhir itu refleksi, pemikiran dan proses berpikir. Kemudian dimensi yang kedua itu kreatif. Artinya siswa diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu berupa produk misalnya atau berupa pikiran atau konsep tentang hal-hal yang baru. Itu yang dimaksudkan dengan kreatif. Jadi itulah keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi kita masuk ke konsep yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terkait kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi bahwa setiap tindakan manusia tadi pasti memiliki tujuan. Lalu yang kita lakukan itu pasti yang terbaik menurut kita untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Lalu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu berarti atau pada saat itu sebenarnya kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kita melakukan sesuatu tadi karena mempunyai tujuan tertentu. Lalu ketika kita atau ketika keinginan kita itu terpenuhi, pada saat itu sebenarnya kebutuhan dasar kita itu ada yang terpenuhi. Walaupun tidak semua, tapi intinya tadi bahwa kita lakukan sesuatu karena punya tujuan atau karena punya keinginan. Lalu ketika keinginan itu tercapai, maka yang pasti berapa bagian atau salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia itu pasti terpenuhi. Lalu kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, pakaian, makanan, perumahan. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan diterima. Jadi kasih sayang dan diterima artinya setiap anak itu memiliki kebutuhan agar dia diterima oleh temannya ataupun diterima oleh sekolahnya atau oleh guru. Lalu dia juga berharap adanya kasih sayang dari guru, kasih sayang dari orang tua, atau kasih sayang dari teman. Itu yang maksudkan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Jadi meliputi dirinya untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Dari penguasaan ini, dari bahwa setiap individu anak itu mau agar dia
dihargai, atau mau supaya dia dihormati. Terkadang anak itu sebenarnya melakukan tindakan yang buruk terhadap temannya dan tindakan yang salah terhadap temannya itu karena ia merasa bahwa dia tidak dihargai atau tidak diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebebasan ini berkaitan dengan pilihan-pilihan dari anak atau kemauan-kemauan yang mau dijalankan oleh anak. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Jadi kesenangan ini mungkin kita semua mengalami bahwa kesenangan itu ada rasa bahagia, ada rasa senang. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5. Jadi intinya bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian konsep yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang itu baik secara sadar maupun tidak sadar yang bersumber dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi yang dimaksudkan dengan motivasi. Jadi adanya tindakan atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, lalu motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini sebenarnya motivasi yang bersifat ekstrim. Artinya bersumber dari luar. Kenapa bersumber dari luar? Karena misalnya anak itu datang sekolah itu selalu tepat waktu, terkadang bukan karena ada keyakinan dalam dirinya, tetapi karena takut jika guru itu memukulnya kalau terlambat. Itu motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau misalnya ketika saya membuang sampah sembarangan, maka pasti guru itu akan memukul saya. Nah ini sebenarnya motivasi ini bersumber dari luar, karena ada perasaan takut akan hukuman ini tadi. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi di sini sebenarnya ini juga motivasi ekstrim atau dari luar. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ia berpikir, kalau saya misalnya rajin datang sekolah, berarti ada pujian dari guru, ada penghargaan dari guru, atau misalnya, dan anak selalu melakukan sesuatu itu dengan tujuan atau dengan niat untuk mendapatkan imbalan tadi atau mendapatkan penghargaan. Nah ini tidak diharapkan dalam pendidikan atau dalam budaya positif. Hal-hal semacam ini tidak diharapkan. Jadi penghargaan, jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga ini motivasi yang diharapkan. Motivasi yang ketiga. Karena ini nanti motivasi yang bersumber dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dimaksudkan tadi adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya ketika adanya nilai yang mereka yakini, misalnya saya mandi setiap pagi atau menjaga kebersihan, nilai yang mau dicapai itu adalah nilai kesehatan atau keselamatan. Tapi ketika adanya keyakinan bahwa ketika saya bersih atau mandi setiap pagi, maka saya bersehat, saya selamat, maka ia menjalankannya. Nah itulah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itu 3 motivasi perilaku manusia. Lalu motivasi yang diharapkan dalam budaya positif ini adalah motivasi yang ketiga tadi, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu berkaitan dengan motivasi perilaku ini ada beberapa istilah. Yang pertama itu hukuman, kemudian penghargaan, kemudian konsekuensi, dan yang keempat itu restitusi. Hukuman itu
pengendalian diri seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, itu hukuman. Biasanya ini bisa terjadi secara tiba-tiba, misalnya ketika anak terlambat, ya, misal, atau kita tempeleng misalnya, itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ya, konsekuensi ini adalah aturan yang dibuat dan diikuti oleh sanksinya atau konsekuensinya. Misalnya, tapi ini biasanya direncanakan atau disepakati bersama. Misalnya kita buat peraturan kelas, kalau terlambat 5 menit, maka sanksinya misalnya kau berdiri di depan teman-teman atau kau berlutut. Inilah konsekuensi, artinya aturan dibuat dan diikuti oleh akibatnya atau konsekuensinya. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini merupakan bentuk pengendalian. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alvin Kohn dalam bukunya tahun 1993 itu, bahwa yang pertama itu penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Karena anak melakukan sesuatu nanti demi sebuah imbalan atau demi mendapatkan penghargaan, maka itu sebenarnya menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Artinya tadi, ketika kita memberikan penghargaan terhadap keberhasilan atau kebaikan anak, maka mengurangi motivasi dari dalam dirinya tadi. Makanya melakukan sesuatu juga demi sebuah penghargaan atau demi sebuah imbalan. Lalu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu terjadi. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, menyakitkan terjadi. Lalu biasanya hukuman ini terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Misalnya tadi tiba-tiba saja anak itu memukul temannya, atau anak itu membuang sampah di sembarang tempat. Lalu kita guru menghukumnya, misalnya berlutut, dosa. Lalu konsekuensi itu biasanya direncanakan. Nah, ketika misalnya disepakati bahwa ketika kamu melanggar ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Hukuman. Nah, itu guru. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman. Konsekuensi membuat anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Kenapa benci? Karena akan menghukum mereka. Kemudian anak menghargai disiplin, itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau stimulus tanggapan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita berikan, maka pasti ada tanggapan dari yang lain. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman itu konsep diri yang buruk. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan restitusi? Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi agar anak itu bisa perbaiki kesalahan. Jadi ketika kita menemukan kesalahan pada diri anak, jadi yang kita lakukan itu bukan menghukum, bukan konsekuensi tadi, atau kita memberikan penghargaan, tapi yang diharapkan itu adalah restitusi. Dalam hal ini adalah kita mencari solusi, menemukan masalah,
Kita tanya dulu, kalau melakukan ini misalnya kenapa? Misalnya tadi anak terlambat datang sekolah, kenapa kamu terlambat? Mesti anu jawab, atau mungkin dia jawab karena tadi malam saya kelamaan nonton. Lalu kita kan ngomong mana? Yang tidak lakukan kalau itu apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Sekarang menjawab ya, saya tidak akan lebih lagi atau tidak nonton kelamaan. Jadi itu restitusi, artinya ketika anak berbuat salah yang kita lakukan itu adalah mencari pemecahan atau menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan diri, kesalahan para anak itu. Lalu identitasnya ada hukuman sebenarnya adalah membuat anak itu gagal. Nah, kemudian yang kedua konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi dan restitusi itu membuat anak itu sebenarnya ya, atau menciptakan identitas sukses bagi anak. Sedangkan hukuman tadi dan juga penghargaan tadi dapat menciptakan identitas yang gagal pada anak. Akan konsekuensi dan restitusi itu menciptakan identitas yang baik pada anak. Kita lihat apa perbedaan. Dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya tadi dalam peraturan yang berikutnya ciri-ciri restitusi. Restitusi tadi adalah sebagai upaya untuk menemukan solusi untuk pemecahan masalah pada anak. Jadi ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi nanti pertanyaan dalam restitusi ini, apakah kamu untuk memperbaiki masalah ini? Bisa saja anak menjawab iya, bisa juga dia katakan tidak, tetapi kita berusaha agar tumbuhnya motivasi intrinsik itu agar anak itu mau berubah. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ciri yang berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kembali kepada kebutuhan dasar setiap manusia, dari bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Tujuan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ciri yang berikut restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Artinya dengan kita menemukan solusi tadi, mencari pemecahan untuk anak itu kembali kepada kelompoknya, tidak dalam keadaan beban atau mendapat malu karena dihukum tadi. Karena yang kita buat dengan anak itu adalah mencarikan solusi, menemukan solusi atau hal-hal yang mesti dilakukannya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang sifatnya itu universal. Kemudian konsep yang berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Jadi 5 posisi kontrol restitusi itu berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 macam. Yang pertama penghukum, lalu yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, lalu yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Jadi ini sudah pasti bahwa yang sering kita lakukan dan saya sendiri juga lakukan selama ini itu memposisikan diri dengan murid itu yang sering itu adalah sebagai penghukum. Jadi ketika anak berbuat salah yang kita lakukan itu pasti hukuman. Jadi mungkin pembuat rasa bersalah sebagai temannya itu ada, tapi kadang tidak kita sadar, tapi tidak sering. Yang selalu itu adalah penghukum. Lalu yang diharapkan posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Itu yang diharapkan adalah sebagai manajer.
Sebagaimana Jerry, jadi posisi kontrol terakhir atau posisi kontrol yang diharapkan dalam penerapan budaya positif ini adalah posisi kontrol manajer. Jadi posisi kontrol manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperlihatkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer atau manajer itu, maka yang kita lakukan itu adalah bersama-sama dengan murid menemukan solusi untuk masalah. Jadi ketika masalah murid melakukan tindakan yang salah, maka kita berusaha agar dia bisa mempertanggungjawabkannya atau memberikan alasan, tanggapan mengapa dia melakukan itu. Lalu ketika dia bisa menjawab atau memberikan alasan mengapa ia melakukan kesalahan itu, maka yang kita lakukan dengan murid itu kita berusaha menemukan solusi. Nah, kita lihat perbedaannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah siswa terlambat datang sekolah. Jadi ketika kita berposisi sebagai penghukum, maka yang kita katakan itu adalah kamu selalu sudah terlambat. Patuhi aturan yang ada. Kamu berdiri di depan teman-teman. Itu ketika anak terlambat tadi, maka kalau kita berposisi atau mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka itu yang kita katakan. Berdiri teman-teman. Kamu selalu sudah terlambat. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Sampai berapa kali yang dikatakan oleh guru itu, sampai berapa kali aku harus memberitahu kamu mengecewakan saya oleh guru. Lalu teman, ayolah yang rajin, yang tertib, datang sekolah tepat waktu, buat bapak guru semua. Teman itu berarti kita sebagai guru itu mengharapkan posisi sebagai pemantau. Nah, ketika anak terlambat yang kita katakan itu kamu terlambat, melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Nah, itu berarti bahwa di sini berlaku tadi konsekuensi. Artinya siswa itu sudah tahu kalau terlambat pasti berdiri di depan kelas misalnya, atau pasti lari keliling sekolah. Lalu ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yang kita katakan kepada anak, kamu tahu apa kesalahan? Ketika dia datang terlambat, kita sudah katakan, kamu tahu apa kesalahan? Nah, ketika anak sudah meyakini nilai-nilai kepatikan atau keyakinan kelas nanti ada keyakinan kelas. Keyakinan yang mesti dilakukan itu adalah misalnya tertib. Berarti itu ada tertib waktu. Berarti yang mengatakan bahwa iya Pak, kesalahan saya terlambat. Lalu yang kita lakukan, yang kita katakan selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Artinya ketika anak terlambat, kamu tahu, jadi yang menyadari bahwa ia salah. Lalu yang kita harapkan, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Pasti ia katakan, besok saya tidak terlambat, cukup hari ini. Itu posisi sebagai pemantau. Itu berkaitan dengan posisi kontrol tadi. Jadi yang diharapkan dalam penerapan budaya positif ini, kita mengambil posisi sebagai manajer. Artinya berusaha membuat anak itu paham dengan kesalahannya, lalu kita temukan solusinya bersama dengan anak. Tapi jangan biarkan dia temukan sendiri, tapi kita bersama-sama dengan anak untuk temukan solusinya. Lalu konsep yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi ada pertanyaan pengantin di sini yang pertama, mengapa bukan peraturan kelas tetapi mesti keyakinan kelas? Bukan peraturan tapi keyakinan. Jadi lalu pertanyaan lanjutannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Misalnya ketika ada aturan dari polisi ya, setiap pengguna motor atau pengendara motor itu wajib menggunakan helm.
Jadi ketika dalam diri anak atau ketika dalam diri kita itu ada sebuah keyakinan akan nilai-nilai universal tadi, nilai kebajikan itu, pasti kita menggunakan helm itu dengan keyakinan bahwa dengan menggunakan helm saya selamat. Menggunakan helm itu untuk keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memakai masker atau mencuci tangan setiap saat? Lalu pasti jawabannya ketika adanya keyakinan kita untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Artinya ketika dalam diri anak itu tumbuh motivasi atau tumbuh keyakinan akan nilai keselamatan tadi, akan nilai kesehatan ataupun nilai-nilai kebajikan yang lainnya, maka ia pasti melakukan sesuatu itu bukan karena takut pada hukuman, tetapi untuk nilai-nilai kebajikan yang diyakini, untuk sesuatu yang baik yang diyakini oleh setiap anak itu. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Artinya keyakinan itu bersumber dari dalam diri akan pentingnya nilai-nilai kebajikan yang tentu nilai-nilai kebajikan inilah nilai-nilai yang baik, yang sifatnya universal. Jadi berlaku di mana-mana. Itu nilai-nilai kebajikan itu. Lalu keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itulah keyakinan. Artinya nilai-nilai kebajikan universal itu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya tertib itu tertib waktu, tertib berpakaian, sopan santun itu sopan berbicara, sopan berpakaian, itu berlaku umum. Jadi di mana-mana itu sopan itu selalu berkaitan dengan hal yang baik. Jadi itu maksudnya. Artinya baik itu ditulis ataupun tidak tertulis. Kemudian keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini tadi bukan peraturan tapi keyakinan. Keyakinan itu mesti kita buat memang yang ditarakan dari aksi nyata ini bahwa kita semua sebagai guru kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas ini bersama murid. Keyakinan itu maksudnya nilai-nilai itu harus disepakati bersama murid-murid kita di kelas. Artinya jangan karena bukan peraturan. Kalau peraturan tadi guru sudah yang buat. Misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum waktunya, dilarang ini, dilarang itu. Nah, tapi keyakinan itu sama-sama atau bersama dengan anak kita buat. Jadi apa yang mau kita yakini di kelas kita, apa yang mau kita buat untuk kelas kita, untuk budaya yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi itu keyakinan kelas. Lalu dalam membuat keyakinan ini saya tampilkan beberapa fotonya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini yang mesti kita lakukan pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Kita diskusi dulu, biar anak mengerti. Peraturan misalnya tadi hadir di sekolah itu 15 menit sebelum jam 7. Nah, kemudian yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya, hadir di kelas 15 menit sebelum waktu. Lalu pulang sekolah itu pada jam 12. Nah, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi dalam membuat keyakinan maka yang kita buat itu bukan lagi peraturan, tapi keyakinan. Nah, keyakinan di sini terkait dengan hadir tepat waktu, pulang tepat waktu tadi, maka bisa kita kan secara umum itu misalnya tertib. Tertib itu berkaitan dengan hal itu tadi. Atau misalnya sopan santun. Kemudian menempelkan keyakinan kelas. Lalu ketika kita sudah membahas peraturan, lalu merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan, anak itu kan bersumber dari anak, disepakati bersama. Jadi kita sebaiknya menempelkan keyakinan yang dibuat bersama anaknya. Kita tempel di kelas lah. Sehingga setiap saat anak itu selalu mengingat, oh, yang bisa lakukan ini, yang menjadi keyakinan kami, yang menjadi kesepakatan kami untuk hal yang lebih baik, untuk budaya positif di sekolah kami. Itu maksudnya. Itu kegiatan membuat keyakinan kelas ini. Memang ini yang diharapkan salah satunya dalam pendidikan guru penggerak ini, setidaknya teman-teman dalam upaya mendukung
kegiatan kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita mulai memang butuh waktu, tetapi kita mencoba kita buat dulu keyakinan ini. Apa yang mau kita sepakati bersama anak-anak kelas kita. Lalu keyakinan kelas yang coba kami sepakati bersama, jangan datang sekolah tepat waktu atau tertib. Kemudian melaksanakan pikir. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Menjaga kebersihan, tertib, sopan santun. Itu keyakinan kelas. Lalu dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada beberapa cara yang mesti kita lakukan, atau dalam membuatnya kita harus memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau aturan itu dia terperinci sekali. Misalnya hadir sekolah 15 menit sebelum jam 7, pulang sekolah tepat jam 12. Datang sekolah misalnya berpakaian yang rapi, tidak robek. Nah, dalam membuat keyakinan itu bersifat abstrak. Misalnya tadi tertib. Tertib itu berkaitan dengan datang sekolah tepat waktu dan pulang itu tepat waktu. Itu maksudnya. Jadi dia sifatnya abstrak karena berlaku umum. Lalu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya keyakinan atau kesepakatan yang kita buat bersama anak itu harus pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum, berlaku. Misalnya tadi tertib itu berlaku di mana-mana. Sopan itu berlaku di mana-mana. Itu maksudnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang berikut, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam bentuk negatif. Negatif itu misalnya dilarang bolos. Itu pernyataan negatif ya. Karena menggunakan kata dilarang atau tidak boleh atau jangan. Jadi tertib. Kemudian jangan berpakaian yang robek. Maka pernyataan positifnya berpakaian yang sopan. Itu maksudnya, jangan menggunakan pernyataan negatif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, tetapi keyakinan itu bisa dibuat dan dilaksanakan oleh anak. Karena kalaupun banyak, kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan sama hal bohong atau tidak bisa menerapkan budaya positif. Jadi yang pada intinya bahwa keyakinan atau pernyataan-pernyataan itu bisa dijalankan oleh anak untuk situasi kita. Jangan melihat situasi orang lain, tapi lihat situasi kita, apakah anak bisa menjalankannya atau tidak. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Artinya dalam membuat keyakinan kelas ini semua siswa harus dilibatkan. Guru kelasnya kemudian siswa dilibatkan. Sehingga pendapat-pendapat mereka yang kita tampung, lalu pendapat-pendapat itu kita simpulkan. Kalau misalnya ada pendapat yang sama, jadi kita ambil salah satu. Ya. Ini maksudnya melibatkan semua warga kelas. Sehingga dengan melibatkan semua siswa, maka keyakinan itu sudah disadari oleh anak-anak itu, oleh semua anak. Dan yang pasti untuk menjalannya pasti bisa. Karena itu merupakan kesepakatan mereka, keyakinan mereka yang mereka buat bersama kita. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ini ada evaluasi dari kita guru kelas. Keyakinan itu dievaluasi dari waktu ke waktu. Kemudian konsep budaya positif yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini, restitusi tadi adalah upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak.
bukan menghukum anak atau memberi konsekuensi tadi atau memberi penghargaan, tetapi upaya untuk memperbaiki karakter anak dengan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini ada 3 tahap, 3 langkah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan ini yang diharapkan bahwa kita menyelesaikan masalah apa saja yang dihadapi oleh anak atau apa yang kita temukan dari anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi 3 langkah yang ada dalam restitusi ini, yang pertama itu kegiatan menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Artinya tadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, maka kita tanyakan keyakinan kelas apa yang ia tidak laksanakan atau yang ia langgar. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa yang bisa dikatakan atau bisa dilakukan dalam setiap atau dalam 3 tindakan ini tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ia akan merasa bahwa kesalahan saya itu bukan sesuatu yang luar biasa sekali, atau ia tidak merasa terbebani. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Lalu yang bisa dikatakan oleh guru, misalnya ketika anak terlambat, ya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Artinya lumrah saja terjadi. Kesalahan itu pasti ada. Nah, itu sifatnya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi berbuat salah itu manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Artinya pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya bapak guru juga pernah melakukan kesalahan, atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Artinya bahwa ketika kita sudah mengatakan ya bapak guru juga pernah melakukan kesalahan, tidak memberikan hukuman, kita katakan ya pasti kita bisa menemukan solusi dari masalah ini. Lalu selanjutnya kita katakan bahwa bapak atau ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Misalnya ketika anak berkelahi, siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Itu kegiatan dari menstabilkan identitas. Itu yang bisa kita lakukan atau yang guru katakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya atau basic need-nya yang ingin dipenuhinya ketika ia melakukan kesalahan itu. Jadi dalam validasi tindakan itu kita harus memahami anak itu melakukan itu karena ia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada kebutuhan dasar yang ia ingin penuhi sehingga ia melakukan kesalahan. Tidak mesti artinya dalam memenuhi kebutuhan dasar itu pasti saja tidak selalu dengan tindakan yang baik, pasti ada juga tindakan yang buruk. Tapi pada intinya ia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu kebutuhan akan kasih sayang tadi, kebutuhan penguasaan, kesenangan, atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi intinya bahwa setiap tindakan itu kita harus pahami, setiap tindakan salah yang dilakukan kita harus pahami apa yang ia inginkan, apa yang mau ia penuhi dari tindakan yang dilakukan. Nah dalam hal ini guru atau kita sudah bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya siswa itu menjeber muridnya, menjeber temannya. Karena misalnya diolok oleh temannya. Nah, maksudnya melakukan hal yang lebih buruk itu misalnya bisa saja ya pukul sampai temannya itu mulutnya berdarah. Tapi kamu tidak melakukannya. Itu kita harus di saat kita mengatakan seperti itu berarti kita melakukan kegiatan validasi tindakan. Artinya kita mau mengatakan bahwa hal yang lebih buruk kamu tidak lakukan.
Masih ada hal yang lebih baik yang kamu lakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Dan kita katakan apa yang penting bagi kamu, itu dikatakan dulu selanjutnya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan atau untuk mendapatkan kebutuhan? Kamu mau tidak dengan cara lain? Karena itu. Terus apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Bisakah kamu melakukannya lebih baik untuk hari esok? Nah, yang pasti anak pasti bisa menjawab ini. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dalam hal ini ketika anak sudah melakukan kesalahan, maka yang mesti kita lakukan dalam tahap yang ketiga ini dari restitusi itu adalah kita tanya. Kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas bersama dengan murid. Ketika ia melakukan kesalahan, maka yang kita tanya, apa keyakinan di sekolah kita ini? Atau apa yang kita sepakati bersama dulu? Keyakinan apa? Yang kita tanyakan. Nah, ketika ia menjawab, oke, nilai-nilai personal apa yang kita sepakati? Ini nilai-nilai kebajikan mana yang kita sudah sepakati? Kemudian kelas yang baik itu seperti apa? Tentu kelas yang baik itu adalah kelas yang bisa menjalankan semua keyakinan yang telah disepakati atau dibuat bersama. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Keyakinan kelas itu ia akan menjawabnya berdasarkan keyakinan kelas. Menjadi anak yang tertib, menjadi anak yang sopan santun. Karena keyakinan kelas itu muncul dari diri mereka sehingga akan tumbuh dan berkembang dalam diri mereka juga. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya tentu ketika ia menjalankan keyakinan itu pasti tujuannya untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang berguna untuk teman-teman, orang tua dan juga masyarakat bangsa dan negara. Itu materi yang praktik ini. Kemudian ada cuplikan video berkaitan dengan contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini cuplikan tidak bisa muncul suaranya. Jadi ini yang pernah saya lakukan dalam upaya penyelesaian masalah anak dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya tadi penerapan tentang sekolah. Lalu ini percakapan yang pernah terjadi atau yang dilakukan bersama dengan murid berkaitan dengan penggunaan mulai dari menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini video yang pernah dilaksanakan, tapi karena suaranya tidak bagus.
Tapi complayer. Baik, demikian saja terkait materi pemahaman dan penerapan budaya yang sederhana di sekolah. Terus selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusi bersama, kalau ada boleh ditanyakan. Tapi intinya bahwa yang saya lakukan ini tidak berarti menggurui teman-teman, tapi ini kita berbagi seturut apa yang boleh saya dapat atau yang sudah saya terima dari pendidikan guru penggerak. Tapi ini tidak berarti bahwa saya serba bisa. Kita semua sama, hanya saya mendahului kegiatan ini sudah. Kalaupun ada pertanyaan yang berkaitan dengan materinya tadi bisa ditanyakan. Baik, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mendengar pemaparannya tadi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah mengatur, ada tadi tentang kebutuhan dasar manusia, terus disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan siswa dalam ruangan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, ini masih berkaitan dengan sekolah bahasa itu. Dalam kegiatan sekolah penggerak, apakah dia itu masih menggunakan kurikulum 2013 ataukah kurikulum yang dipakai dalam sekolah penggerak itu memiliki kurikulum tersendiri? Jika dia memiliki kurikulum tersendiri, saya minta penjelasan. Mungkin ada lagi. Baik, saya coba menjawab yang pertanyaan itu berkaitan dengan yang kami dapatkan atau yang kami peroleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak melalui program ini. Jadi pertanyaan tadi, apakah yang diharapkan oleh pendidikan guru penggerak itu adalah kurikulumnya ini, kurikulumnya itu? Pada intinya bahwa jika kami melakukan kegiatan ini atau pendidikan ini, yang diharapkan dalam pendidikan guru penggerak itu dia tidak menentukan kurikulum apa yang mesti dilakukan untuk bisa menerapkan budaya positif ini, tidak. Tetapi yang diharapkan itu adalah apapun kurikulum yang mungkin, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang bisa kita laksanakan untuk memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah itu. Artinya terlepas dari kurikulum, karena kita membahas tentang kurikulum. Tapi kalau kita melihat bahwa mungkin yang lebih sinerginya atau lebih sesuainya mungkin kurikulum Merdeka Belajar, karena yang diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara tadi dalam filosofinya itu adalah pendidikan itu berpusat pada anak. Artinya guru itu harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif terhadap anak, sehingga anak itu merasa merdeka dalam belajar. Jadi belajarnya itu tidak berada dalam tekanan. Jadi mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Artinya seturut atau sejauh yang kami dapatkan bahwa tidak ditentukan kurikulum yang tepatnya apa, kurikulum apa. Tapi ini tafsiran saya saja. Mungkin yang lebih pasnya itu kurikulum merdeka itu. Karena yang diharapkan di sana dijelaskan untuk siswa itu lebih berperan, kemudian siswa itu harus merdeka dalam belajar. Baik, mungkin ada lagi. Terima kasih untuk kepada Pak Pius yang sudah memaparkan materinya tadi. Untuk kelas 1, untuk poin kebutuhan dasar manusia itu harus menggunakan 5 aspek. Dan itu yang saya lakukan di kelas pada saat mengajar. Tetapi untuk poin motivasi perilaku manusia, terutama poin 1 itu tadi, dari saya harus menggunakan
Nah, tetapi ketika menyelesaikan pembelajaran, saya sebagai guru kelas 1 harus memberikan motivasi yang kedua itu tadi. Motivasi penghargaan, memberikan penghargaan itu. Tetapi ya, untuk motivasi untuk yang pertama pun satu itu, untuk kelas 1 harus menggunakan gitu. Itu pun satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ya, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah ini untuk kelas 1 ini? Baik, terima kasih untuk anak kelas 1-nya tadi. Motivasi yang pas menurut ibunya tadi, motivasi Penghargaan. Penghargaan. memberikan penghargaan, Memberikan hukuman gitu tadi ya. memberikan hukuman. Dan pada saat selesai pembelajaran itu harus Ada penghargaan. penghargaan atau mendapatkan imbalan. Baik, tentu saja ibu bapak sesuai dengan teorinya bahwa yang mesti dan yang pasti paling baik untuk dijalankan itu adalah motivasi yang ketiga itu. Artinya, ketika kita sudah tanamkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang baik itu terhadap anak, artinya ketika mereka menyadari bahwa tertib itu seperti apa, sopan santun itu seperti apa, rajin itu seperti apa, maka hal itu pasti mereka melakukannya karena mereka menganggap hal itu baik. Kalau misalnya pada anak kelas 1 tadi hukuman, ya hukuman itu kan membuat anak mengikuti maunya kita. Tetapi sebenarnya ketika memberikan hukuman, berarti pasti anak itu melakukan sesuatu itu karena itu tadi, karena takut akan dibunuh. Sehingga yang diharapkan itu adalah motivasi 1, 2 itu kalau boleh ya pelan-pelan. Memang butuh waktu karena itu sudah dijelaskan bahwa deposit ini dalam jangka panjang. Artinya tidak segampang membalikan telapak tangan untuk bisa menerapkan budaya itu. Tapi kita pelan-pelan dari waktu ke waktu kita mencoba. Lalu terkait dengan motivasi kedua tadi, ya kalau dia boleh kurangi. Memang terkadang anak ketika kita memberikan ujian atau penghargaan, dia pasti lebih bersemangat. Tetapi terkadang dan itu pasti bahwa yang mencoba menyelesaikannya, terutama untuk kelas 1 itu misalnya lebih cepat selesai hanya karena ia ingin mendapatkan pujian dari saya dulu bilang kau hebat, kau pintar. Kalau itu sebenarnya bahkan kalau saya tidak salah mungkin dalam kurikulumnya nanti perankingan itu sudah ditiadakan lagi. Artinya di dalam kelas itu tidak lagi ketika menerima rapor tidak lagi dibuat kau ranking yang ranking 1, yang ranking 2, yang ranking 3, tidak. Karena untuk menghindari penghargaan tadi. Jadi kemungkinan seperti yang akan dijalankan. Jadi rankingan itu bisa dihilangkan atau ditiadakan. Karena untuk menghindari penghargaan atau pujian. Karena ketika kita berikan ranking, berarti itu sudah mengatakan pujian atau penghargaan. Jadi paling tidak ketika ada anak yang ranking 1, yang ranking terakhir pasti punya perasaan lain. Walaupun ada anak yang menganggap biasa, tapi tidak. Mungkin 1 dari 1000 orang yang menganggap mau ranking pertama, ranking terakhir itu sama saja. Tapi kebanyakan itu ketika yang berada di urutan terakhir pasti merasa malu, merasa Minder. minder. Jadi mungkin seperti itu. Jadi yang diharapkan itu motivasi pertama tadi menghindari hukuman, motivasi kedua mendapat penghargaan itu kalau boleh pelan-pelan dihilangkan atau dikurangi. Jadi yang diharapkan itu motivasi yang untuk mencari dirinya sendiri berdasarkan keyakinan. Baik, mungkin masih ada lagi. Baik, kalau tidak ada Dari saya melihat bagus itu. Yang pertama, mungkin yang mau dilihat sekarang, ya, kemerdekaan kita guru untuk mengetahui perkembangan. Misalnya, kontes pola pendekatan pembelajaran di istilah
SD Indonesia beda-beda situasi itu. Kalau saya lihat itu yang pertama adalah peran kontes lingkungan itu penting, pendekatan pembelajaran. Kita tidak memaksa situasi sekolah lain. Mungkin yang mau diharapkan dari kurikulum merdeka ini adalah ketelitian guru untuk mengetahui perkembangan siswa, baik dari sikap, perkembangan hidup maupun perkembangan pembelajaran. Maka pola pendekatan hukuman dialih ke ujian, lalu memberi kesadaran kepada siswa yang bersalah, baik dalam sikap dan perilaku maupun dalam hal keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, yang saya lihat di sekolah kita akan kita menjelaskan. Yang pertama, selama ini kita selalu menjadi fokus bahwa kalau diberi hukuman, anak akan berubah. Kenyataannya sama saja kembali. Besok dia buat lagi. Mungkin yang mau dilihat adalah setelah diberi hukuman ke berupa ujian, lalu diberi arahan. Ya, mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita mengamati perkembangan siswa. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita ke depan ketika kita menggunakan kurikulum kita terhadap pola pendekatan yang kita lakukan selama dari hukuman juga standar kehidupan siswa. Ini mungkin kita mau sepakat. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapolda. Jadi berkaitan dengan penerapan kurikulum ini, memang dalam pendidikan budaya kita soal kurikulum mana yang lebih pasnya tidak menjelaskan, tetapi seperti yang Bapak Kapolda katakan, kalau kita lihat yang sinergisnya itu atau yang sesuainya itu mesti kurikulum merdeka yang dijalankan, karena sudah pasti tujuan utama itu adalah anak mendapatkan pendidikan dalam bangsa. Lalu soal penerapan antara sekolah yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi kembali kepada filosofis dari filosofis pendidikan dari bangsa raya tadi, menuntut anak itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Artinya kodrat alam itu mau menjelaskan kepada kita bahwa situasi kita ialah yang kita pakai untuk sekolah kita. Artinya kalaupun kita membandingkan dengan situasi di sekolah lain, tapi itu hanya sebagai bahan pelajaran untuk kita, yang baiknya tidak diambil. Tetapi tetap kembali kepada situasi alam kita, situasi sekolah kita. Itu maksudnya. Jadi kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak kita itu yang kita kembangkan. Artinya jangan membandingkannya dengan sekolah lain. Banding itu hanya sebagai bahan refleksi atau bahan perhubungan kita saja untuk memperbaiki. Lalu terkaitan dengan bagaimana kita bisa mengubah pola kita dari menghukum tadi, dari memberi penghargaan ke restitusi. Nah, memang yang diharapkan Pak bahwa ketika kita menemukan masalah perbuatan anak atau ketika anak berbuat salah, yang diharapkan itu kita tidak memberikan hukuman. Atau misalnya ketika anak berbuat baik, kita tidak memberi pujian. Yang diharapkan itu ketika anak itu melakukan kesalahan, ya lakukan restitusi atau upaya pemecahan masalahnya dengan menggali nilai-nilai keyakinan. Jadi intinya Pak, mungkin ini kita jalankan pelan-pelan. Memang butuh waktu yang lama, tetapi kalau bisa kita mulai ya kita jalan, kita pelan-pelan menjalankan ini. Intinya gaya kita dari penghukum itu memang mestinya harus diubah, karena memang tertib, tetapi tertib yang akibat hukuman itu tertibnya hanya karena itu tadi, motivasi ekstrinsi, motivasi dari luar karena takut. Jadi untuk bisa menjalankan atau menerapkannya mungkin ini butuh kerjasama kita, butuh diskusi bersama, butuh kolaborasi kita, butuh waktu yang ini kita pelan-pelan. Kalau bisa kita mulai dari keyakinan kelas.
Lalu nanti ketika kita sudah bisa melaksanakan keyakinan kelas itu, ya sudah menjadi keyakinan sekolah. Artinya untuk semua anak itu melaksanakan keyakinan yang sama dan keyakinan kelas itu. Intinya penerapan budaya positif itu tidak pelanggaran. Jadi mungkin seperti yang bisa saya dapat, atau mungkin bisa juga teman-teman lain mendapat. Ya. Baik. Terima kasih ya Pak Agus. Ini kan berbicara tentang kurikulum merdeka. Yang saya lihat dalam penjelasan itu, kurikulum merdeka ini, yang pertama perubahan pola pendekatan. Kalau kurikulumnya, saya pikir itu adalah itu nanti seperti apa nanti diatur oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, hubungan antara kurikulum merdeka dengan materi ajaran kita apa yang kita laksanakan selama hubungan keterkaitan dengan merdeka belajar. Baik, mungkin pada Bapak setiap kurikulum, maksudnya ada perubahan kurikulum dari waktu ke waktu atau dari periode ke periode, itu yang berubah itu sebenarnya itu ada nama kurikulumnya, lalu cara kita menyajikannya, tetapi esensi atau Dasar dari materinya itu tetap sama. sama. Ada cara kita menyajikannya berbeda. Lalu berkaitan dengan merdeka belajar ini, kurikulum merdeka, memang yang diharapkan itu bahwa siswa itu harus merdeka dalam belajar. Itu yang diharapkan. Merdeka dalam belajar itu berarti siswa itu bisa menemukan sendiri. Hak kita guru, tugas kita guru itu mengenali, memahami kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh anak, lalu kita kembangkan. Mungkin itu yang bisa dijawab. Mungkin masih ada lagi. Ada tambahan dari teman. Mungkin ada yang mau jawab. Berkaitan dengan kurikulum. Nah, selama ini yang kita lakukan bahwa hampir setiap 10 tahun itu dari para menteri mereka tetap melakukan ada istilah pergantian kurikulum dari kurikulum KTSP ke kurikulum K13, dan sekarang ini juga masih sedang dibicarakan untuk diganti ke kurikulum Merdeka Belajar. Ya, mungkin menurut saya kurikulum Merdeka Belajar dari segi nama disebut merdeka, berarti di sini memberikan kewenangan kepada siswa untuk merdeka dalam arti siswa itu berperan aktif dalam soal belajar. Dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya itu berasal dari guru. Siswa juga memiliki peran yang aktif untuk seperti apa dia bisa mengetahui pelajaran selain yang diberikan guru. Sehingga pembelajaran dalam kelas itu bermakna bagi siswa karena siswanya merdeka belajar. Ketika pembelajaran itu bermakna bagi siswa, sehingga apa yang dia temukan, apa yang dia dapatkan dari guru bisa dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi tambahan. Saya ikuti kurikulum mereka dalam penjelasan luar biasa. Mungkin yang mau diharapkan depan guru itu sendiri merdeka belajar. Guru itu sendiri betul. Itu kan yang berarti kontrolkan anak perkembangan. Kalau hanya mengetahui sebentar saja mahasiswa, besok tidak kontinu, sama saja. Yang diharapkan kurikulum merdeka, siswa itu sendiri tidak berarti kita juga harus menjaga mahasiswa. Itu saja, baru maju nanti. Kalau tidak, kita bergerak pada yang sama. Yang saya lihat di situ adalah guru itu sendiri pertama. Yang kedua, kalau guru itu sendiri sudah menunjukkan konsep kuantitas, maka siswa juga itu sendiri akan merdeka rasanya. Mereka akan merasa merdeka.
terlambat. Tapi oleh itu saya ambil contoh. Kita berharap anak disiplin, mengikuti disiplin. Bagaimana ketegangan berkumpul itu? Itu juga pembelajaran. Bagaimana anak bisa merdeka belajar kalau kita guru tidak siap? Saya kira dua-duanya berjalan bersama. Mungkin itu yang mau diharapkan sekarang. Merdeka dalam segala hal. Sehingga anak berubah, sekolah berubah, lembaga guru juga berubah. Saya pikir itu saya lihat arah ini. Kalau saya sebagai kepala sekolah melihatnya seperti itu. Guru harus mampu memantau perkembangan siswa, baik di dalam kelas maupun luar kelas. Guru harus mampu menganalisa perkembangan siswa, baik dari sisi pengetahuan juga penerapan pengetahuan di sikap harian. Berarti butuh ketelitian. Sehingga pola pendekatan kita ketika kita mengetahui perkembangan siswa, maka ada perubahan metode pendekatan perbaikan pola belajar siswa. Saya kira ini mungkin saya melihatnya sudah sangat luar biasa. Bagi saya sebagai kepala sekolah, saya kutip di sini. Kalau saya ambil kesimpulan, yang pertama merdeka belajar dari proses KBM. Yang kedua merdeka belajar dari hasil proses KBM ke lingkungan sekolah sendiri. Dari merdeka belajar ke lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah hasil belajar. Ya, hasil nanti adalah anak boleh kemerdekaan. Berarti dia mampu mengubah. Saya melihatnya seperti itu dalam penjelasan. Terima kasih kepada Bapak Profesor. Jadi intinya tadi untuk bisa menanamkan budaya positif ini harus mulai pelan. Ya kita tidak bisa maunya besok saja sudah bisa dijalankan. Tidak. Ini butuh waktu, tidak. Tapi kita berusaha lah untuk bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Baik, sebelum saya kembali sebagai komisi, yang pertama terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru atas kesediaannya, atas kerelaannya untuk mendukung kegiatan saya ini, terutama terkait dengan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah ini. Kiranya tujuan kita semua akan membuat sekolah kita nanti bisa melakukan ini, bisa kita tanamkan di sekolah. Kata saya katakan terima kasih dan kurang dan lebihnya saya ucapkan minta maaf. Saya kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Agus yang telah memaparkan materi berkaitan dengan kegiatan sekolah penggerak, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, dan saya sebagai pribadi dan juga mungkin sebagai teman guru juga, kami mengucapkan profesinya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Agus. Dan ini merupakan awal untuk kita semua. Maksudnya bahwa Pak Agus ini merupakan pembuka jalan untuk teman-teman yang ada di Istimewa. Kiranya ke depan kami semua bisa masuk dan bergabung sebagai guru. Terima kasih banyak. Dan tentu materi yang telah dipaparkan oleh Pak Agus tadi berguna untuk kita semua demi kemajuan lembaga kita ke depan. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Agus. Baik, yang berikutnya kita masuk ke
acara penutup, yaitu kita tutup acara ini. Dan kembali saya mengajak BUP untuk kegiatan ini.